Shalom saudara pendengar, apa kabar Anda? Ya, harap Anda semua sehat-sehat dan juga penuh sukacita. Oke saudara ya? Ya, bersama saya Pendeta Sulemanik dalam program Firman hari ini. Dan kali ini akan mengupas satu kata, yaitu tersembunyi. Selamat mendengarkan. Iya saudara, saya mengingat pertama kali saya mendengar ilustrasi mengenai bagaimana orang Yahudi kuno berpikir tentang bagaimana kita bergerak ke masa depan. Tidak seperti gagasan umum yang kebanyakan orang miliki, bahwa kita sedang mencari berusaha maju ke masa depan yang menyebabkan frasa-frasa dan ucapan-ucapan seperti kedua mata Anda harus terbuka lebar untuk mencoba memahami apa yang masa depan yang mendatang. Kontras dengan ini, orang-orang Yahudi kuno yakin bahwa Anda bergerak ke masa depan dengan berjalan mundur. Nah, terbalik kan? Nah, sebuah ilustrasi hebat mengenai realita ketidaktahuan dan ketersembunyian masa depan. Nah, saudara, memang sesungguhnya kita menuju masa depan dengan punggung kita menghadap ke sana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di balik kita. Faktanya bahwa masa depan itu tersembunyi dari kita. Masa depan tidak tersembunyi dari Allah. Semua terbuka di hadapannya. Namun bagi kita itu bisa menjadi teka-teki, menjadi sebuah tantangan, karena kita ini makhluk yang ingin tahu. Namun kita terhalang, kita tidak bisa mengatakannya. Nah, ada beberapa ayat dalam surat Yakobus pasal 4 di ayat 13 mengatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, itu merupakan sebuah contoh mengenai arogansi yang mencengkram hati dan pikiran kita. Ketika kita merencanakan kehidupan kita, seolah-olah kita bisa menaruh masa depan di situ. Seolah-olah kita akan mengarahkan apa yang akan terjadi. Sementara kita sedang memunggungi masa depan, kita tidak tahu akan ada halangan-halangan atau berkat-berkat apa. Jadi ini amatlah jelas, jenis arogansi yang menjijikkan, menggambarkan bahwa kita telah mendapatkan seluruh masa depan kita tertata dan terencana. Itulah yang sedang Yakobus katakan kepada kita, bahwa merupakan dosa jika Anda mengasumsikan bahwa Anda akan membuat masa depan Anda. Nah, dengan pemikiran ini kita sedang memikirkan tentang hal-hal yang tersembunyi mengenai masa depan. Ini semacam sebuah antisipasi bagi kita tidak resah dan cemas terhadap apa yang akan terjadi. Sesungguhnya salah satu masalah dari hubungan kita dengan Allah adalah keberdosaan kita. Kita tidak puas hanya menerima bahwa Ia mengetahui masa depan dan bahwa Ia sedang membimbing kita. Sebaliknya, kita menginginkan informasi lebih, yang artinya kita ingin lebih mengontrol apa yang sedang terjadi, dan kita tahu bahwa semakin banyak informasi, semakin baik kita mengontrolnya. Ini salah satu alasan mengapa ada para
pengantara ya, spiritualis, orang yang akan melihat pada magis untuk mencoba meramal, menentukan masa depan, astrologi. Semua hal ini dikutuk dalam Alkitab karena berlomba dengan kemahakuasaan Allah. Mereka berlomba dengan kuasa dan pengetahuannya, dan ia merupakan hal yang berdosa. Adalah dosa mencoba mengambil pengetahuan dan kuasa Allah dan mencoba mengontrolnya. Jadi kita memiliki masa depan yang masih tersembunyi bagi kita, namun terbuka bagi Allah. Beberapa orang bertanya-tanya mengenai hal itu. Apa yang kita maksudkan ketika kita berkata, Allah mengetahui segalanya? Bagaimana bisa begitu? Pikirkan cara ini. Jika Anda melihat dengan cepat dan melihat sebuah ruang anak-anak, dan Anda melihat mereka dalam ruang dan rak itu, Anda melihat apa yang sedang mereka lakukan, Anda melihat percakapan-percakapan yang mereka miliki, Anda bisa mengatakan apa yang sedang dalam kesusahan. Mungkin yang satu lagi dalam kebiasaan bernyanyi, dan mereka berada di saat di mana mereka amat bersuka cita. Anda mengabaikan semua ini. Katakanlah Anda memiliki tatapan maha tahu, di mana Anda melihat apa yang sedang terjadi. Allah dengan cara yang sama melihat atas semua ciptaannya, dan ia tahu masa depan. Ia bisa melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Itulah terkadang yang membuat kita frustasi, saudara. Jadi bagaimana kita harus mengatasi hal ini? Kita harus menggambarkan bagaimana kita akan menghadapi kurangnya informasi yang kita miliki. Alkitab mengajar kita banyak contoh di mana Allah mempunyai pengetahuan itu dan ia menyatakannya. Masa depan tetap tersembunyi sampai ia menyatakannya. Salah satu contoh di kitab Kejadian pasal 3. Ini terjadi setelah kejatuhan dalam dosa dan Allah menghukum Adam dan Hawa. Dan dalam ini prosesnya ia menghukum setan karena setan telah memanipulasi dan menggunakan seekor ular dalam usahanya mencobai Adam dan Hawa, dan Allah menghukumnya dengan mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, sesungguhnya dalam pasal ini, di kitab Kejadian pasal 3 ini, di sana ada sedikit petunjuk. Yang pertama, benih janji kedatangan Yesus yang paling kuno ya. Ini ada di dalam frasa bahwa ia, artinya benih sang wanita akan menghancurkan kepala setan, dan sebaliknya setan akan mencoba meremukkan tumitnya. Dengan kata lain, pukulan mati kepada setan, hal yang akan membuatnya jatuh adalah tidak lebih dari seorang manusia. Ya, kita temukan bahwa seluruh Alkitab yang menjanjikan perkiraan prediksi tersebut menyimpan dan mengembangkannya. Pada titik ini, ketika Allah pertama kali membuat janji itu, ada dunia informasi lebih lanjut yang tersembunyi dalam pikirannya dari apa yang telah ia nyatakan dengan sederhana di kitab Kejadian pasal 3. Ia sudah tahu bagaimana hal itu akan dibukakan, bahwa itu akan datang melalui seluruh bangsa dari garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia tahu bahwa manusia Allah ini akan datang dan mengunjungi dunia dan perlu menjadi seorang manusia ilahi untuk melawan setan dan meremukkan kepalanya. Saudara, ini merupakan sebuah misteri untuk waktu yang amat lama, dan seperti telah saya katakan, lebih banyak yang tidak diketahui tentang ini ketimbang yang diketahui. Dan akhirnya ketika Yesus Kristus datang memenuhi nubuatan-nubuatan dan prediksi-prediksi dalam perjanjian lama, ada puluhan dari semua yang telah diwujudkan dan dipenuhi Yesus. Anda bahkan bisa menemukan buku-buku yang ditulis untuk mengkompilasikan nubuat-nubuatan, dan kemudian akan menunjukkan Anda dalam Alkitab di mana Yesus telah memenuhi nubuatan-nubuatan tersebut. Untuk waktu yang lama hal ini agak misterius,
Dan selama beberapa generasi, orang tidak tahu apa solusinya. Siapa yang akan menjadi orang yang meremukkan kepala setan ini? Nah, akhirnya begitu Yesus datang, hal itu terselesaikan. Dalam Roma pasal 16, Paulus mengacu pada misteri yang tersembunyi selama berabad-abad lampau, tetapi sekarang telah disingkapkan dalam Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 2, Paulus menjabarkan itu sebagai hikmat Allah yang telah tersembunyi. Tetapi sekarang telah Allah nyatakan, semua itu mengacu pada pribadi Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Nah, hal yang indah mengenai ini adalah bahwa kita tidak hidup di zaman di mana cuma ada terlalu sedikit informasi. Dan faktanya Allah telah menyatakan kepada kita segala sesuatu yang kita perlu ketahui agar kita diselamatkan melalui Yesus Kristus. Itu ditemukan dalam Alkitab firman Allah. Anda perlu mengenal dan percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Anda. Inilah alasan dari program-program ini membawa informasi tersebut kepada Anda. Kami tidak ingin ada seorang pun yang tersesat. Kami tidak ingin ada seorang pun yang berakhir dalam keterpisahan dengan Allah, dalam kekekalan, karena mereka memiliki terlalu sedikit informasi. Sekarang Anda mengetahui rahasianya. Sekarang Anda tahu misteri yang dibicarakan. Bahkan di pasal ketiga dari Alkitab ini. Dan ini dikembangkan serta diperluas dan menemukan penggenapannya dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi pastikan bahwa Allah telah menyatakan hal yang amat penting yang pernah dinyatakannya pada manusia. Manusia Allah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menderita dan mati bagi keselamatan kita. Ini tidak lagi menjadi sebuah rahasia, bukan lagi sebuah misteri. Ini disebut kabar baik Injil Yesus Kristus dan alat keselamatan Anda. Adakah tempat di hatimu untuk mereka yang terluntar, yang mengharap uluran tanganmu? Sudikah kau menerima? Adakah waktu di hidupmu untuk melayani Tuhan, menolong sesama yang menderita, tak kenal kasih sayang? Oh, sekaranglah saatnya kau merenungkan apa arti hidup ini, kemana kau pergi. Mengapa untuk hal dunia dirimu rela terikat, tapi tak satu pun tempat tersedia untuk Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara firman hari ini. Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081333777386. Akhirnya saya Pendeta Eslo Manik mohon diri dari ruang dengar Anda. tempat di hatimu untuk mereka yang terluntar, yang mengharap uluran tangan. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.